teman Suara Juventini dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Suara Juventini. Kali ini agak berbeda ya, karena hostnya cewek, yaitu gue nih, Ira dari Jakarta Timur. Agak beda kan sekarang? Oke, kayaknya gue mulai aja kali ya. Hari ini Suara Juventini bakalan menginformasikan diskusi tentang mercato atau pasar transfer pemain ya kali ini. Dan hari ini dan pastinya gue nggak sendirian, gue ditemenin sama dua orang narasumber yang sudah dihadirkan oleh Suara Juventini hari ini. Siapa aja sih narasumbernya? Oke, bakalan gue kenalin, kayaknya udah pada kenal juga nih ya. Narasumbernya kali ini ada siapa yang pakai baju Juventus warna pink nih? Siapa sih? Kenalin dong, Oke, Bang. teman-teman Suara Juventini dimanapun kalian berada, gue Jeki. Kali ini gue yang akan kita ngobrol-ngobrol ya. Banyak tadi Ira sudah ngasih tahu tentang satu diskusi yang menarik juga untuk minggu ini. Oke. Ya, terima kasih Bang Jeki sudah perkenalannya. Ya udah, sekarang lanjut ke siapa nih ya? Narasumber kita yang satunya lagi. Halo, di sebelah sana siapa? Halo, assalamualaikum, salam sejahtera, Waalaikumsalam. namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan buat kita semua. Gue Suryo dari Depok. Oke, Bang Suryo dari Depok. Terima kasih Bang Suryo sambutannya. Oke, hari ini gue bakalan mengajak kalian berdua nih ya untuk diskusi tentang mercato atau pasar transfer pemain. Materi yang pertamanya bakal gue sebutin nih satu ya. Gue sampein, kira-kira kalian udah pada siap kan? Materi pertamanya itu adalah tentang bursa transfer di musim dingin kali ini. Kira-kira Juventus bakalan datengin nggak sih pemain di bursa transfer kali ini? Karena mengingat Juventus itu sedang dalam masalah ya, lagi dapat masalah juga kan, kasus skandal plus Valencia ini. Kira-kira bakalan datengin nggak sih di bursa transfer musim dingin kali ini? Oke, ya. Gue mau mulai dari Bang Jeki kali ya. Oke. Bang Jeki gimana tanggapannya Bang Jeki? Oke, thank you Ra. Jadi gini, memang transfer market ini kita kan mau selesai ya di minggu depan, kalau nggak salah di 2 Februari. Jadi apakah akan ada yang datang, apakah ada yang punya kemungkinan pemain baru, kemungkinannya jadinya tipis ya. Tapi yang nggak tahu juga sih, karena begini ya, yang udah-udah Juventus ini, ya kebanyakan sebuah tim juga rata-rata juga banyak yang mengerjakan kayak sistem kebut semalam nih. Sistem kebut semalam maksudnya kalau orang dikasih PR kan dulu anak-anak kan, kita waktu masih anak-anak dikasih PR-nya udah sebulan, tapi pas mau ngumpulin baru kerjain. Nah, jadi bisa jadi yang pertama terjadinya itu pas mepet waktu. Terus yang kedua juga bisa jadi pemain yang diincar atau pemain yang didatangkan ini bukan pemain yang kejutan atau pemain yang sifatnya star. Paling level-levelnya yang level-level mungkin level mediocre ya, level-level klub-klub mediocre maksudnya. Jadi bukan level bintang lah, bukan level top yang dimana nilai transaksinya mungkin kecil, bahkan bisa hanya pinjam. Jadi tidak terlalu membebankan Juventus dan tidak terlalu meribetkan Juventus dalam sisi proses negosiasinya, dalam sisi proses keuangannya. Jadi kalaupun ada yang datang, gue nggak yakin juga bakalan ada yang sifatnya top level ya. Paling yang kelas-kelasnya grade B atau grade A lah intinya sih. Jadi gue nggak yakin bakal ada yang top grade bisa datang atau yang level bintang dunia bisa datang dalam waktu-waktu dekat. Apalagi sebenarnya kita tinggal hitungan hari aja buat minggu depan mercato ini. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada yang datang, kalau level top gue rasa nggak ada, tapi kalau level yang biasa aja gue rasa ada yang datang. Itu sih. Oh, jadi menurut Bang Jeki pasti ada yang datang tapi levelnya biasa-biasa aja ya, bukan pemain top ya? Ya, mungkin lebih ke potensial sih, maksudnya. Lebih ke potensial. Jadi karena dia main di mediocre nggak terlihat, Juve mampu melihat dari sisi lain dan ketika nanti dicoba di Juve potensi itu diharapkan bisa keluar gitu. Oh, oke. Ada tambahan lagi Bang Jeki? Oke, itu aja sih cukup sih. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bang Jeki. Sekarang gue pengen tanya Bang Suryo nih, tanggapannya gimana Bang Suryo? Apa sama kayak Bang Jeki atau ada perbedaan sedikit?
Ya kurang lebih sama karena tipis kemungkinan untuk jangka waktu seminggu ini Mercato itu akan dilaksanakan dan akan ditutup kurang lebihnya seminggu. Yang datang itu kemungkinan besar adalah opsi loan to buy dan dia harus dibatasi dengan beberapa perimeter yaitu performance, habis itu goal kalau dari sisi striker ataupun midfield ya, attacking midfield misalnya, atau katakanlah dari back sisi back itu untuk clearance-nya atau bagaimana dia membangun build up dengan Bremer, Gatti dan mungkin nanti Bonucci gitu. Tapi sepaham dengan Bro Jeki bahwa tipis kemungkinan dan kemungkinan besar yang datang hanyalah seorang mediocre untuk menutupi kekurangan yang dirasa Allegri saat ini perlu. Itu aja. Oh, seperti itu. Berarti hampir sama ya sama Bang Jeki juga ya. Kalau Kurang menurut gue lebih sih, sama. kalau gue sih kayaknya nggak ada yang datang. Kayak nggak perlu deh kalau kayak pemain, kalau cuma sekelas mediocre buat apa gitu kan. Kita sendiri kan punya pemain muda yang lumayan gitu kan, bisa diasah, masih bisa dipoles lagi lah gitu kan. Kalau datang yang mediocre juga kayaknya sama aja dong. Kayak gitu nggak sih? Ya Kalau Bang Jeki gimana? gini cara ngelihatnya sih kan perjalanannya masih setengah musim lagi ya. Kita kan setengah Oke. musim yang lalu itu kan bermasalah sama yang cedera-cedera. Jadi bukan hanya sekedar di kualitasnya aja, tapi lebih kepada mengisi Mengisi slot kekosongan gitu. kekosongan yang ada gitu loh. Kalau Oh iya misalkan juga sih. pemain muda di apa diangkat untuk bisa ditarik ke tim utama kan itu tergantung jenis gamenya. Kalau jenis Hmm, gamenya yang berat-berat atau yang penting-penting kan nggak semua pemain muda bisa tune in. Kan banyak terjadi juga pemain muda ini pas di pertandingan UCL, pertandingan penting-penting justru nggak mengeluarkan potensinya. Jadi ya tetap ada pemain yang berpengalaman, tetap ada pemain yang sudah punya jam tanding yang lumayan tinggi di tim sebelumnya. Jadi lebih kepada itu sih. Memang kalau top level enggak. Jadi sifatnya mediocre ini ya seperti ada permasalahan yang di setengah musim ke belakang yaitu kan banyak yang cedera. Jadi untuk mengisi-ngisi untuk hal-hal yang mengisi. seperti itu lagi Oh, oh jadi gitu untuk karena mengisi kekosongan gitu iya ya. karena kan masalah-masalah cedera kan nggak pernah bisa hilang dari tim Juventus gitu. Nah jadi Oh iya benar juga. perlunya pemain-pemain yang levelnya tidak top level yaitu fungsinya tadi salah satunya. Ya karena Oh, alasannya kenapa tidak mencari yang top level karena top level itu kan ada angka di sana, ada nilai apa ada proses negosiasi yang nggak mudah. Nah, sedangkan kalau level-level yang biasa atau level-level yang punya potensi bagus, nah itu bisa lebih cepat untuk dealnya. oh, seperti itu. Oh iya, makasih Mas. Makasih Bang Jeki. Oke. Jadi tahu nih sekarang saya. Aduh. Oke, jadi di bursa transfer kali ini pasti ada yang datang ya, menurut Bang Jeki dan Bang Suryo ya. Hmm. Walaupun itu pemain sekelas mediocre, intinya pasti ada yang datang ya kan? Ya, ya Oke, untuk kurang mengisi lebih kekosongan gitulah. itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi pasti datang ini ya, walaupun Juventus lagi kena skandal nggak apa-apa nih ya. Kita datengin, udah lupain aja dulu kan skandal itu, kita datengin aja dulu lah pemain di musim transfer musim dingin kali ini gitu aja ya. Oke, oke. Untuk materi yang keduanya, gue pengen tanya nih ya, tentang Juventus track record winter transfer nih ya. Kita kan pernah datengin beberapa pemain, salah satunya itu ada siapa aja nih, banyak sih, lumayan ya, ada berapa orang. Ada Caceres di tahun 2019, terus ada dalam materi yang ke satu tadi kita udah dapat penjelasan dari kedua narasumber kita, udah inilah ya, udah klop ya. Jawabannya udah ini, udah pasti kayaknya ada yang bakal datang di bursa musim dingin kali ini. Oke, untuk selanjutnya adalah Juventus ini pernah memiliki track record winter transfer. Nah, kita pernah di sini itu beberapa pemain kita beli ya. Ada Caceres di tahun 2019, terus ada Kulusevski di tahun 2020, terus ada Fagioli ya di 2021, dan di 2022 itu ada Vlahovic dan Zakaria. Kira-kira apakah di musim dingin ini akan ada pembelian pemain? Menurut Bang Surya dulu kali ya. Ada nggak Bang kira-kira?
supaya rekodnya Juventus ini di winter transfer berlanjut gitu? Ada nggak sih pemainnya kira-kira siapa menurut Bang Suryo? Untuk melihat sejarahnya Winter Scudetto sendiri, Winter Mercato sendiri itu kan Hmm. seperti Caceres, kemudian Kulusevski yang akhirnya dipinjamkan atau dalam tanda kutip eh, sekarang di Tottenham Hotspur ya, walaupun memang berita yang terbaru bilang kalau ada kemungkinan Kulusevski itu akan kembali ke Juve seperti itu. Hmm. Nah, dan kemudian Zakaria sendiri penampilannya di Chelsea juga nggak terlalu bagus dan kemungkinan besar akan kembali ke Juve. Nah, Hmm. ketika kembali ke Juve ini, tentu saja harus ada slot untuk mengisi pemain yang akan kembali itu. Jadi kecil kemungkinan akan datang pemain baru gitu. Kalaupun pemain baru yang datang itu sekelas mediocre, karena Juve sendiri harus mengantisipasi kemungkinan mereka-mereka itu akan kembali ke Juve seperti itu. Seperti itu. Terus kalau menurut Bang Surya nih kan kita nggak perlu beli karena ada beberapa pemain yang masih status pinjaman. Kira-kira bakalan dipakemkan gitu nggak sih sama Juve gitu? Maksudnya Pakem kan gimana Ya ya? maksudnya jadi hak milik Tadi Juve. Jadi kita nggak jadi bukan pemain pinjaman. Seperti Jadi milik pemain itu. seperti milik kan? ya, ya. Apa kita harus milik ini kan masih pinjaman statusnya ya? Apa dijadiin udah jadi pemain Juve aja nih diperpanjang aja gitu kan? Daripada beli pemain Ya, yang lain ya, gitu kan? benar. Semakin jelas bahwa kalaupun memang ada kemungkinan milik itu dan kemungkinan besar dalam tanda kutip ya bergabung dengan Juve, berarti kan slotnya itu akan semakin tidak tersedia gitu karena Zakaria kemungkinan balik, Kulusevski kemungkinan balik, kemudian milik kemungkinan akan dipermanenkan di Juve. Jelas probabilitas atau kemungkinan pemain baru itu semakin kecil. Itu kira-kira. Oh, jadi seperti itu. Oke, Bang Suryo. Kalau menurut Bang Jeki nih, gimana Bang Jeki tentang Juventus record winter transfernya kali ini? Kira-kira apakah di musim dingin ini akan ada pembelian pemain atau tidak ya? Oke, Hmm. ini kalau rekor yang dilihat ya bahwa di sebelum Vlahovic datang, mungkin Kulusevski yang paling yang paling bagus dari semua nama Zakaria, Fagioli, Caceres. Fagioli ini kan dia kan naik ya dari Primavera ke Hmm. tim utama. Nah, jadi baru kali ini Juventus di musim dingin membeli pemain top, yaitu yang namanya Vlahovic. Memang sebelum-sebelumnya tidak pernah di level sangat pemain top. Yang Kulusevski pada saat itu pemain muda yang potensial sekali lah ya. Nah, Hmm. eh, apakah rekor ini akan terus terjaga? Ya, belum tentu juga, karena kan Juventus Hmm. bisa bisa juga tidak melakukan apa-apa, karena banyak di media-media juga dikatakan hampir-hampir walaupun nanti ada pemain yang dijual, Juventus tidak melakukan pembelian. Jadi bisa saja rekor ini terputus bahwa di musim ini Juventus tidak akan ada yang namanya pembelian. Nah, tapi kalau dari harapan gue secara pribadi, gue pengennya tetap ada pembelian ya. Di satu sisi Hmm. ada kayak posisi-posisi dari kayak sayap kanan, posisi-posisi Hmm. dari kayak back tengah, posisi-posisi kayak Hmm. pemain tengah pun itu masih butuh banget sebenarnya pemain yang hadir lagi dalam Juve untuk membuat tim ini menjadi lebih kompetitif. Kenapa harus membutuhkan pemain lagi? Ingat kita ini udah minus 15. Jadi Ya dengan betul. modal yang ada, Hmm. ya bukan berarti nggak bisa dengan skuad yang ada. Ya. Cuman permasalahan hantu cedera ini kan nanti kan bisa datang kapan aja. Jadi Iya dengan betul. harapannya dibukanya bursa transfer, ya modal buat sampai akhir musimnya cukup. Jadi ketika nanti ada yang cedera, ketika nanti ada yang akumulasi kartu, ketika ada yang nggak bisa larangan bertanding, apapun itu, bahkan nanti akan ada isu-isu bakal ada larangan bertanding untuk sebagian orang. Hmm. Nah, fungsinya Mercato ini ya menutup hal-hal yang itu tadi, Oh iya betul. gitu. Jadi Jadi intinya Juventus ini harus ada ya, setidaknya harus melanjutkan track record ini ya, ya harus dia harus tetap bisa ada menutupi. Winter Mercato ini tetap ada terus, Hmm. harusnya Harusnya ada ada ya, terus ya. supaya Cuma kan tim nggak tahu karena lebih keadaan lagi kompetitif, kayak gini. gitu loh. Ya, karena ini tanggalnya Kalau sudah sangat mepet, sepertinya betul. jadi nggak ada, sepertinya. Tapi ya nggak tahu juga Makanya kan, udah mepet banget nih. bisa aja kan Penutupannya tanggal berapa sih ini? tanggal 2 Februari setahu gue. 2 Cuman kan Februari ya?
Ya udah. Cuman kan tadi yang gue bilang di awal bisa aja kan ini kayak sistem kebut semalam kan. Maksudnya Iya betul. kayak lu ngerjain PR, yang lu dikasih Iya, PR. dadakan gitu ya. Iya, lu dikasih Sukanya yang dadak-dadakan, aduh. dadak-dadakan mungkin Ya besok semoga aja ada kejutan udah harus mendadak. ngumpulin, terus Mm-mm. tiba-tiba mendadak ada kejutan. Nah, Mm-mm. tiba-tiba mendatangkan pemain gitu. Oke, terima kasih Bang Jeki penjelasannya. Kayaknya lanjut aja langsung ke penjelasan yang ini nih. Ini paling rame nih kayaknya nih. Hmm. Soal McKennie yang bakalan hengkang dari Juventus. Karena beritanya ini udah rame ya di media-media Italia itu dari Di Marzio, mulai dari Fabrizio Romano, di situ sudah memberitakan bahwa McKennie ini sudah mengatakan yes or okay gitu ya kepada Leeds United nih ya. Katanya sih dengar-dengar berapa tuh 20 juta pada 25 juta euro gitu kan. Menurut Bang Jeki nih ya, senang atau nggak senang nih ya dengan adanya perpindahan McKennie ke Leeds United? Oke. Senang Ya, apa nggak gimana? senang? Ya, itu pertanyaannya sangat ini banget ya. Ini kan ngomongin feeling berarti suka atau nggak suka ya. Nggak seneng ya. Iya betul. Seneng dulu, pernah seneng sama McKennie pas zamannya Pirlo. Pas zamannya Allegri ini seperti McKennie ini tidak keluar potensinya. Jadi akhirnya ya karena tidak keluar potensinya ya otomatis gue jadi nggak seneng gitu. Tapi kalau dia keluar potensinya sih sebenarnya senang-senang aja. Nah aja, kan Karena fine-fine aja. cuman kan memang Hmm. udah 2 musim di zamannya Allegri ini tidak keluar potensinya. Memang iya dia tidak main di posisi yang seharusnya, misalkan kayak box to box, kadang-kadang taruh sayap kanan, bahkan terakhir dia ditaruh back sayap kanan. Nah, jadi dengan alasan seperti itu, gue melihatnya ya nggak ada masalah sih McKennie ini memang cabut gitu. Di satu sisi lagi, dia bisa bukan free transfer, ada nilai nominalnya yang cukup buat jadi modal Juve juga untuk membeli pemain selanjutnya gitu loh. Jadi apakah seneng ya? Ya seneng dalam arti kata ya artinya harapannya ketika McKennie cabut harusnya ada pemain yang bisa menggantikan lebih baik gitu. Harapannya sih Ya begitu betul. senangnya. Cuman kalau misalkan McKennie itu mainnya seperti dia musim pertama waktu zaman Pirlo sih bagus-bagus aja gue bilang. Dia pernah dapat gol bagus loh waktu lawan Barcelona. Golnya itu volley. Itu juga nggak bisa dilupakan waktu Juventus menang 3-0 kalau lawan Iya. Barcelona. Itu dia golnya volley. Bagus juga dan dia banyak ngegolin Memberikan dari kontribusi gitu ya ya kan ya. golin dari kotak penalti. Jadi ini pemain sebenarnya nggak nggak yang di bawah sekali kualitasnya. Yang Cuman nggak memang jelek-jelek kayaknya, amat. tapi kayaknya memang Oh, McKennie ini nggak di setiap pelatih dia bisa mampu keluar potensinya. oke. Nah di tangan Allegri ini kayaknya McKennie tidak terlalu keluar seluruh potensinya. Keluar, Hanya di betul. zaman Pirlo Potensinya kurang. kemarin tuh keluarnya Apa di ini zaman salah Pirlo. asuhan? Apa salah Ya, asuhan? ya, ya memang ada tipikal pemain yang beda pelatih, beda lagi dia potensinya. Sebenarnya harusnya pemain yang bagus siapapun pelatihnya dia bisa mengeluarkan potensinya sih. Terus kalau menurut Bang Jeki ini kira-kira siapa yang bakal gantiin posisinya McKennie ini? Yang Apakah pemain yang lama? kalau McKennie kan aslinya itu kan pemain tengah ya, aslinya pemain tengah ya. Kalau misalkan yang diincar adalah yang dijual pemain tengah, harusnya baliknya pemain tengah lagi. Cuman kenyataannya yang diincar dari informasi beredar kebanyakan back, entah back sayap, entah back tengah. Ivan Fresneda, terus ada John Mayo yang dari Atlanta. Jadi kayaknya nggak fokus lagi di tengah deh, fokusnya masih di back, entah back Di back sayap berarti ya? atau back tengah. Kemungkinan kayak Pogba kan udah bakal sembuh nih kemungkinan. Jadi Kira kayaknya ya. juga Allegri tidak terlalu lagi memusingkan lini tengah ketika Pogba sembuh. Jadi ya udah McKennie cabut, mungkin nanti lini tengah akan ditambah lagi dengan Pogba. Yang dipikirin sama Juventus justru lebih ke back. Yang gue lihat itu dari informasi yang beredar. Ya sih, gue juga sempat kayak gitu, berpikir kayak gitu juga. Oke, kalau dari Bang Suryo bagaimana nih Bang Suryo tanggapannya tentang McKennie hengkang dari Juventus? McKennie, the Texas boy. Yeah, Mana nih perasaannya Bang Suryo? Maybe he is the right person, but not in the right time gitu. Karena sudah 2 kali kepemimpinan Allegri, dia nggak bisa ngeluarin potensi. Bener kata Bro Jeki, betul sekali.
Kita nggak boleh ngelupain dia juga golnya Barcelona yang sangat cantik. Tapi ketika dicoba di metode kepelatihan Allegri, kok dia nggak keluar ya? Kenapa ya? Sayang banget loh Texas Boy ini gitu. Hmm. Karena berasal dari lingkungan yang tidak bersahabat dengan soccer gitu. Kalau kita sebutannya di Amerika, berarti kan dia secara talent itu punya potensi. Cuman ketika dilatih Allegri itu nggak keluar sama sekali atau bisa dikatakan kurang bagus. Kembali ke filosofi nggak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Ketika dia mendapatkan penawaran sejumlah 28 juta dan kemungkinan Juve menginginkan di angka 35, itu kemungkinan besar akan terjadi deal yang sangat besar karena si pemain sudah mengatakan oke, selisihnya tidak terlalu banyak. Kemungkinan besar kalaupun memang McKennie harus dilepaskan, kita harus merelakan. Untuk pendapatnya senang, senang untuk kemajuan Juve iya. Kalau tidak senangnya kalau dia itu tidak jadi pindah ke Leeds sesuai dengan nominal yang diinginkan sama Juve gitu. Karena Juve sendiri di plus Valencia ini kan membutuhkan dana yang cukup besar. Memang banyak-banyak klub juga yang nggak Juve doang gitu, bahwa terindikasi juga plus Valencia. Cuman ya sudahlah, kita sebagai seorang Juventini diharapkan berbesar hati dan eh, kita semua kalaupun memang board of director Juventus itu mempunyai spesialisasi di bidang keuangan, ya sudah kalau memang McKennie mau dibutuhkan untuk keuangan Juve, oke. Oh, berarti fine-fine aja ya, Bang Surya ya. Jadi Ya, 50-50, seneng dan ada nggak senengnya juga tadi ya. iya, nggak senangnya Ya kalau 50-50. ya senangnya kalau Oke. tidak terjadi deal gitu, karena ini untuk Ya, menyelamatkan oke. keuangan Juve dari secara cash flow dalam tanda kutip Ya, ya, betul. Oke, laporan oke. neraca keuangan. Oke, oke, Bang Surya. Kalau menurut Bang Surya, kira-kira siapa pengganti yang cocok buat menggantikan posisinya McKennie ini siapa gitu? Ya, Ada nggak sih? pengganti pengganti itu tidak akan Ada terjadi kandidatnya di nggak sih sektor. gitu? Hmm. Untuk pengganti kemungkinan besar tidak akan terjadi di sektor midfield. Setuju dengan Bro Jeki karena dari info yang terjadi bahwa Juve akan berkonsentrasi di back seperti Hmm. itu. Hmm. Jadi Berarti kita, kemungkinan besar yang kejadian itu akan di back hmm, gitu. Dan kalaupun akan terjadi, oh seperti itu. Jadi yang keluar padahal pemain tengah tapi yang dicari malah back gitu ya. Hmm. Aduh, oh iya, karena memang idealnya Allegri. pemain tengah keluar, pemain tengah masuk. Hmm. Cuman stok stok pemain tengah yang ada itu Hmm. sudah banyak dan memang yang dibutuhkan Juve adalah sektor belakang. Antar belakangnya ya. Oh iya betul. Oke, oke. Terima kasih Bang Surya dan Bang Jeki tadi penjelasan di yang ketiga. Oke, sekarang gue lanjut kayaknya yang terakhir nih ya. Oke, untuk materi terakhir yaitu tentang prediksi ini ya. Prediksi Liga Serie A lanjutan Giornata ke-20 antara Juventus versus AC Monza nih ya. Di Allianz Stadium pada hari Minggu nanti tanggal 29 Januari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat nih ya. Kira-kira Juventus ini permainannya bakalan berubah atau seperti itu aja gitu kan? Karena mengingat Juventus itu pernah kalah satu kali ya. Iya, Sebelumnya sudah kalah dengan AC Monza 1-0 dan di situ juga kayaknya Di Maria kena kartu merah ya, sempat ya iya, sih. betul. Nah, kan ini beda ya sama yang kemarin kita bertanding terakhir itu pas Copa menang 2-1. Kalau ini kan kompetisinya beda nih, ini Liga Serie A ya. Kira-kira permainannya bakalan ada perubahan atau sama aja kayak kemarin-kemarin? Kalau menurut Bang Jeki gimana? Oke, lalu kamera gua agak nggak. Oke, kalau menurut gue prediksi atau previewnya dari Juventus vs Monza sejauh ini Juventus itu susah dikalahkan ya kalau di kandang ya, di home ya. Jadi menurut gua walaupun ada ngesel-ngeselinnya nih kalau lawan tim kecil susah Iya, dikalahkan, suka suka alot, dikalahkan. cuman ya tetap Juventus bisa menang. Adapun permainannya apakah sama atau enggak, gua lihat nanti skuadnya seperti apa ya. Kadang-kadang kan
squad itu nanti menentukan cara mainnya seperti apa. Kalau untuk line up mungkin sama dengan sebelum-sebelumnya 3-5-1-1 atau 3-5-2. Gua rasa kalau misalkan yang main masih Di Maria, bahkan nanti Vlahovic juga ikut main, atau nanti misalkan kayak si Pogba dicoba untuk main, gua rasa akan ada penyegaran sedikit ya untuk Betul. lawan Monza, dan gue berharap Chiesa bisa main dari awal ya, karena kan kemarin lawan Atlanta itu kan Chiesa nggak main dari awal, jadi gue berharap Betul. lawan lawan Monza seperti kayak Atlanta, tapi tidak dari Chiesa-nya itu bukan pas lagi babak 2 tapi dari awal, tidak di babak Dari kedua, awal tapi ya. dari awal Betul. gitu loh. Itu yang gue Apa pengen apa sebaiknya gitu. pemain-pemain inti semuanya dari awal nih? Ya Soalnya lagi pemain inti kejar Juve kan target tuh. tinggal Ya, ada pasti tinggal Locatelli, Rabiot, terus Fagioli kemungkinan bakal main lagi karena Fagioli kan kemarin ngasih assist yang bagus banget tuh waktu lawan Atlanta. betul. Jadi gue melihatnya bakalan hampir sama sih kalau Dimainkan ya. lawan Atlanta sih. Cuman pengennya Chiesa bisa main dari awal gitu. Gue juga pengennya gitu sih, Chiesa dari awal, soalnya dia bagus banget kemarin tuh. Iya, Sayang banget ya dimainin ke babak kedua malah. iya. Oke, kalau dari Bang Surya, bagaimana nih Bang Surya tanggapannya? Kira-kira gimana jalannya pertandingan nanti, prediksinya nih pas lawan AC Monza? Ya, tentunya Pogba gak ada salahnya buat ditentukan sebagai starting line up gitu karena dia sendiri kan jenderal lini tengah ya, diharapkan gitu. Ayolah mainlah, jangan kebanyakan latihan dan cedera gitu. Ayo kita semua main Iya, gitu. betul. Ayo ya kan, lu ditransfer untuk main gitu. Bukan buat cedera dan latihan, Pogba. Come on Iya, ya kan. betul. Terus Chiesa udah kita lihat waktu lawan Atalanta, walaupun memang tidak dimainkan full, mampu membuat gebrakan-gebrakan dan Miretti yang sayangnya lawan Atalanta itu dapat kesempatan emas. Betul. Kalau dia bisa ngegolin ya, kalau aja bisa ngegolin, kedudukan bisa 4-3 untuk Juve. Cuman sayang sekali, Fagioli pas untuk dimainkan karena melawan Atalanta benar kata Bro Jeki, umpan fantastis dari Fagioli. Kemudian Di Maria itu wajib dan kita lihat nanti di 3-5-2. Mungkin kalau Pogba, Chiesa, kemudian Vlahovic dan kemungkinan Di Maria bisa dimainkan secara full, ya 3-0 buat Juve lawan Monza. Amin. Kalau berarti hampir sama kayak gue nih, perkiraan gue ya. Prediksi gue juga kayaknya Juventus bakalan menang 70%. Seri 20%, kalah 10%. Pokoknya yakin aja ya, Juve bakalan menang lawan AC Monza nih ya. Iya, Karena insya biasanya Allah. lawan tim ini nih, yang satu ini nih biasanya suka tiba-tiba langsung kayak kesurupan nih tim satunya, kayaknya kalau lawan Juve tuh langsung on fire banget gitu Iya, kan. ngeselin ya, suka ngeselin ya. Ngeselin, jadi nggak bisa kita remehin juga kan, nggak mungkin kita, gue bakalan menang nih 3-0 Juve. Nggak Iya, taunya, waduh, serangan balik dari dia aja dah bikin Juventus kerepotan gitu kan, kewalahan. Iya. Oke, kayaknya kita udah di penghujung akhir acara Suara Juventus ini nih. Gimana kalau hari ini kayaknya gue tutup aja kali ya. Demikianlah diskusi beberapa materi ya di Suara Juventus ini hari ini. Semoga dari diskusi hari ini bisa memberikan info-info teraktual dan terakurat pastinya, dan bisa memberikan manfaat atau menambah pengetahuan para Juventus ini semuanya. Oke, terima kasih untuk Bang Jeki. Terima kasih Bang Ya, Jeki. thank you Ira udah bantuin ya. Terima kasih juga untuk Bang Suryo. Halo Bang Suryo, terima kasih. Iya. Oke, sebelum ditutup acara, gimana kalau gue infoin lagi nih ya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Iya kayak gitu. Tunggu dulu tadi katanya. Oke, gue ingetin lagi buat teman-teman Suara Juventus ini, supaya Suara Juventus ini tetap terus berkembang dan semakin memberikan info-info terakurat dan teraktual pastinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Oke, jangan lupa, caranya gampang banget kan?
Oke, gue akhiri aja suara Juventing ini kali ini dengan Pino Alla Fine, Forza Forza Juve. Juve.